Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7 subtema 2 pembelajaran 6 terdiri dari Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung untuk pembelajaran ke-6? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian saksikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang perlawanan setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo, kita cari tahu bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Ayo membaca. Tindak lanjut perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat dengan KMP. KMP diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federasi dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil dari perundingan KMP atau Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan seluruhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMP juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Konferensi Meja Bundar. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMP, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949 DRS Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah DRS Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS. Ayo menyanyi.
Pada bagian ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Syukur yang diciptakan oleh H. Mutahar yang dimulai dengan nada C sama dengan La dengan birama 4/4. Nah, kalian perhatikan lagu Syukur ini. Anak-anak kelas 5 yang hebat, nilai yang sesuai dengan jiwa dan nilai kepahlawanan pada lagu Syukur yakni 1. Cinta tanah air. Rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air. Dari ancaman ini disebut juga jiwa patriotisme. 2. Rela berkorban. Bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman. Konferensi berteman dalam keragaman. Konferensi berteman dalam keragaman dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. 1. Tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kita anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan kepada teman-teman melakukan ibadah. Bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Anak-anak hebat kelas 5 untuk yang kedua yaitu tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kita hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi, dan lain-lain.
Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, televisi, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, peta umpet, engklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah, kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan "ih" terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mudah. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 6. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.